Simulasi surat suara Pilpres hanya berisi 2 paslon. Mahfud MD mengatakan KPU harus diperbaiki. SIM Ketua KPU sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang kalau tidak 1, 2, 3, 4 sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasim. Tapi merasa resmi dirugikan Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya tapi harus diperbaiki. Ya ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Maka kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu gitu. Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan. Saya kan sebenarnya KPU membuat 2 kolom ini motivasinya apa gitu, motifnya apa ya. Harusnya kan walaupun ini simulasi harusnya ya tetap 3 kolom gitu loh. Terus ini vertikal atau horizontal ini penting, harus dibuat semirip mungkin dengan kartu suara besok. Kami berharap untuk simulasi itu diulang. Kan Ketua KPU RI Pak Hashim Asyari bahwa perintah KPU RI, instruksi KPU RI itu wajib hukumnya bagi kita jajar bawahnya salah satunya kabupaten kota untuk melaksanakan perintah atau instruksi dari KPU RI. Berarti sama satu Indonesia surat suaranya modelnya ya, intinya di 1447 itu perintahnya jelas dan ada link detailnya dan yang kita download baik materi maupun materi tentang surat dan sertifikat dan juga desain surat suara. Belum tahu, malah belum dengar, belum tahu. Tapi sudahlah, kita nggak usah main-main begini-begini itu. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik ya begitu. Tidak menghormati rakyat intinya. Punya hak untuk bertanya kenapa hanya 2 paslon yang ditampilkan dalam simulasi itu. Nah kalau orang awam akan mungkin ya sebagian tidak peduli, ya, tapi saya yakin orang awam itu cerdas, sangat tahu ya, bahwa aneh ya simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU misalnya dalam melakukan simulasi ya, dalam mengadminister ya, mengelola pemilu ini. Lihat apa yang terjadi di Taiwan misalnya dengan kertas suara yang sudah ya, dicoblos lebih dulu ya. Saya tahu ada penjelasan ya mengenai hal ini diberikan oleh pihak KPU, tapi saya punya pengalaman sebagai kepala perwakilan Indonesia di luar negeri ya. Dan biasanya dalam pemilu yang punya hak pilih itu kan yang terdaftar dalam DPT ya. Tidak semua warga negara Indonesia itu mendaftar di kedutaan. Nah jadi kalau ada yang curiga, oke, nanti yang memilih itu ada dalam DPT, tapi yang tidak memilih ya ini tidak akan memilih. Nah tapi suaranya siapa yang akan pakai itu? Apakah kertas suara yang sudah dicoblos ini ya, itu bagian dari skenario itu? Nah jangan salahkan saya, salahkan publik yang menduga-duga, yang akan berspekulasi soal semacam ini. Karena itu KPU harus betul-betul sangat profesional, fair dan imparsial dalam tugasnya. Simulasi surat suara Pilpres hanya berisi 2 paslon. Mahfud MD mengatakan KPU harus diperbaiki.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan telah mengajukan komplain kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asyari, terkait simulasi surat suara Pilpres 2024 di sejumlah daerah yang hanya berisi 2 kolom pasangan calon. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudah saya komplain tentang hal ini dan dia bilang itu hanya simulasi dari IPB dan akan dikoreksi, akan diperbaiki, kata Mahfud usai menghadiri rapat konsolidasi TPN Ganjar Mahfud. Mahfud menyebut simulasi surat suara untuk Pilpres 2024 seharusnya berisi minimal 4 paslon. Jika tidak, kolom untuk paslon 1, 2, dan 3 harus ada di setiap lembaran suara. Seharusnya minimal 4 kolom, kalau tidak 1, 2, dan 3 sesuai paslon. Ini sudah ada pernyataan resmi dari Pak Hasyim, ucapnya. Menko Polhukam RI itu menegaskan apapun alasannya, KPU telah merugikan paslon nomor urut 3, mengingat pada Pilpres 2024 ada 3 paslon yang berkontestasi. Ya makanya saya bilang kepada Ketua KPU harus diperbaiki, ungkapnya. Segera informasi terdapat temuan TPN Ganjar Mahfud terkait surat suara Pilpres yang hanya menyertakan 2 kolom paslon di sejumlah daerah, antara lain di Solo, Jawa Tengah, dan Banten. Di Solo, kertas suara untuk simulasi Pilpres hanya menampilkan gambar 2 paslon, yakni paslon 1 dan paslon 2. DPC PDI Perjuangan Solo telah memprotes hal ini. Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyampaikan bahwa surat suara untuk simulasi Pilpres yang hanya menyertakan 2 paslon semakin menambah keraguan atas kredibilitas KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Saya yakin orang awam pun cerdas sangat tahu bahwa aneh simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU melakukan simulasi, mengadministrasi dan mengelola pemilu ini, ucap Todong. Lalu PDIP Solo memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-garanya simulasi surat suara itu hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. LO PDIP Solo, YF Sukasno mengatakan hal itu diketahui saat dirinya meminta contoh surat suara di Pilpres DPP, DPRD hingga DPRD ke KPU Solo. Saat membuka simulasi surat suara Pilpres, dia melihat di dalamnya hanya ada 2 contoh kolom paslon. Jumat itu saya ke KPU dan minta contoh kartu suara. Karena parpol memang boleh kan? Sehingga saya minta contoh kartu suara, diberi 5, lengkap. Kartu suara Pilpres, DPD, DPRD, DPR RI. Saat membuka kartu suara pada Senin yang Pilpres ternyata kolomnya hanya 2. Ini simulasi loh, kata Sukasno kepada wartawan. Menurut Kasno, dalam konteks simulasi seharusnya surat suara Pilpres itu dibuat persis dengan jumlah paslon yang ada saat ini, yakni 3 paslon. Kalau di KBBI ini kan latihan yang mendekati real, sehingga loh kok hanya 2 kolom? Seharusnya kalau latihan ya kolomnya tetap 3, menurut saya ini menyesatkan, ujarnya. Sukasno juga sempat mencoba melakukan simulasi kepada calon pemilih muda dan tua. Dia mengatakan calon pemilih tersebut juga mempertanyakan soal simulasi surat suara Pilpres tersebut. Yang umur 68 tahun ini bertanya, kok nggak ada foto rambut? Saya sampaikan ini hanya contoh. Dijawab, lah ini yang nomor 3 mana? Saya coba tanya, mau coblos yang mana? Dia menghitungnya kan 1, 2, dan 3. Nomor 3 nggak ada. Kalau ada nyoblosnya pinggir kanan, ucap dia. Yang anak muda juga sama. Kalau saya sampaikan, loh kok kolomnya hanya 2? Kan calonnya ada 3, sambung Sukasno. Sukasno juga menyatakan ke KPU Solo mengenai simulasi surat suara Pilpres tersebut. KPU Solo jawabnya terima dari KPU pusat itu, jadi yang dibuat sosialisasi ini, kata Sukasno. Sukasno lalu mempertanyakan apa motivasi KPU membuat simulasi surat suara Pilpres hanya terdiri dari 2 kolom paslon. Komentar saya, ini kartu suara untuk simulasi, ini menyesatkan. Kedua, apa motivasi KPU membuat ini? Kalau irit atau efisiensi, kita udah nggak bicara itu lagi, karena yang simulasi lain dibuat semua, 18 parpol dibuat semua. Ini penting loh, tandasnya. Sukasno menambahkan pihaknya telah melaporkan temuan itu ke Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Ruyatmo. Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Solo Bambang Kristanto mengatakan desain simulasi surat suara itu langsung dari KPU RI. KPU Solo hanya mengunduh desain dari link yang telah disediakan KPU RI, katanya.
Semakin lama KPU semakin banyak lakukan blunder yang mestinya tak perlu terjadi jika emang mereka becus bekerja. Surat suara tercoblos di Taiwan, surat suara capres yang hanya 2 paslon, data yang sangat gampang bisa dibobol, adalah fakta yang tak bisa dibantah bahwa KPU tak mampu bekerja. Kita bayangkan saja, mulai dari tender pencetakan surat suara hingga tercetaknya tentu akan banyak lalui proses, baik itu di desain, format dan jumlah serta harga. Kalau kemudian setelah dicek dan disebarluaskan, kok rasanya tak mungkin jika tidak ada kesengajaan. Apa iya sebelum didistribusikan untuk disosialisasikan tak dilihat dulu hasilnya? Atau sebelum pencetakan tak ada konfirmasi dari rekanan? Sungguh kejadian ini sangat tak bisa diterima nalar. Atau kali ini sanksi saja komisioner KPU untuk jadikan ini sebagai peringatan keras. Bagaimana menurut Anda?